Mari katakan sama-sama pujian ini. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Katakan lagi. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang matang. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa meminta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan masih menuntun kami, memelihara kehidupan kami, dan memberikan hari yang baru bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan rendah hati dan boleh memakaikannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan berkati. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ulangi. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Shalom bagi kita semua. Horas, Jojua, salam sehat, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius 3 ini adalah bagian dari perikop pelayanan yang dikerjakan ataupun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia melakukan pelayanan untuk membuka jalan bagi untuk kehadiran Yesus Kristus. Jadi dia sedang memberikan karpet merah, kira-kira seperti itu ya. Memberikan karpet merah supaya Yesus berjalan di atas karpet merah itu, supaya Yesus bisa disambut dengan baik. Seperti itu, artinya kira-kira dia sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Karena banyak orang bertanya, apakah engkau Mesias, apakah engkau Elia, apakah engkau Nabi yang pernah ada di zaman yang lalu, sehingga Nabi yang zaman yang lalu itu datang lagi? Ternyata bukan. Yohanes Pembaptis tidak mengatakan itu. Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan. Kalau dilihat di sini di ayat 2, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya Mesias ataupun penyelamat ataupun juru selamat itu sudah dekat. Karena di sini kalau diteruskan di Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini, Yesus dibaptis oleh Yohanes, bukan mau mengatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes itu bukan mau mengatakan Yesus itu sama seperti kita berdosa, tidak, tapi sebagai legitimasi, sebagai penegasan bahwa Yesus mau mengesahkan dirinya sebagai juru selamat bagi orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu poin yang menarik yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini, yaitu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini tidak asing bagi orang Yahudi. Maka ketika kita memahami bahwa pertobatan itu adalah berbalik dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, dari kehidupan yang meninggalkan Allah, sekarang hidup baru bersama dengan Tuhan, maka pertobatan itu tidak hanya sekedar pertobatan menyesal dalam suatu hari, tidak hanya sekedar menangis terseduh-sedan, tidak. Tapi pertobatan itu harus terlihat dalam setiap aspek kehidupan. Jadi di sini ada sebuah tuntutan yang Tuhan berikan. Ketika kita mengatakan kita bertobat, ketika kita mengatakan kita berdosa dan kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan, kita mau berbalik dari Tuhan, kita tidak hanya sekedar mengucapkan lip service ataupun di bibir saja. Kita tidak hanya sekedar memperlihatkan
drama agama ataupun tampilan agama yang terlihat secara fisik, tapi dari dalam hati. Karena itu adalah tuntutan etis, tuntutan yang harus kita perlihatkan dalam setiap perbuatan yang kita perlihatkan bagi orang lain. Maka bertobat itu meliputi sebuah aspek kehidupan. Maka dikatakan di sini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak boleh kita mengandalkan akan siapa kita. Orang Yahudi mengandalkan dirinya bahwa dia adalah keturunan Abraham, padahal Abraham hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu menyembah kepada Tuhan. Tapi orang Yahudi, dia hanya mengucapkan apa yang enak terdengar, apa yang manis di bibir, tapi sebenarnya dari dalam hati tidak memperlihatkan aspek yang utuh dari pertobatan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau diajak bahwa bertobat itu artinya setiap hari kita diajak untuk terus bertobat, untuk terus mengoreksi diri, untuk terus mengintrospeksi diri. Apakah hari ini kita hanya sekedar mengucapkan itu belaka, ataukah memang kita menghasilkan buah dari pertobatan kita? Atau memang kita benar-benar menghasilkan buah dari kita mau berbalik kepada Tuhan, dari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ketika kita mengatakan kita bertobat, berarti kita berserah kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau diajari oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti perumpamaan akan kebun anggur ya. Ketika Allah memotong ranting-ranting, itu bukan berarti Allah jahat. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada sang pemilik kehidupan, maka sang pemilik kehidupan itu akan memotong kita untuk menjadikan kita lebih baik. Maka dengan itu ketika kita menjadi lebih baik, dipotongnya untuk dibersihkannya, maka kita menghasilkan buah. Maka ketika orang berkata dia mau berbalik kepada Tuhan dengan bertobat kepada Tuhan, tapi dia tidak sepenuhnya bertobat kepada Tuhan, mustahil dia bisa menghasilkan buah-buah iman, buah-buah dari apa yang dia ucapkan itu bertobat kepada Tuhan. Maka bertobat itu meliputi seluruh aspek kehidupan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka hari ini marilah kita terus mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, bahwa kita harus selalu melihat apakah kita hanya sekedar lip service, ngomong doang, atau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Mari hiduplah bersama Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman pada pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami diajari bahwa kami tidak hanya sekedar mengatakan kami perlu Engkau Tuhan, tapi ketika kami mengatakan kami perlu Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dengan itulah kami benar-benar mau bertobat, menyerahkan semuanya. Dan ketika kami benar-benar bertobat, kami benar-benar berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk GBKP Rumbun Bogor. Tuhan berkati secara khusus hamba Tuhan yang melayani di Rumbun ini, Pendeta Sahat Tarigan bersama keluarga dan anak-anak juga semuanya. Tuhan berkati supaya dia boleh selalu semangat dalam pelayanan, semakin luar biasa dalam pelayanan. Limpahkan rezeki kesehatan, Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang memberikan iman yang teguh. Pendeta Diwati bersama Naras juga, Tuhan juga berkati Pendeta Diwati berginting dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan di masa tuanya. Kami yakin dia juga terus memberikan buah-buah yang luar biasa dalam pelayanannya. Pertua Diaken Emeritus kami Nora Naras semuanya, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, supaya mereka boleh melayani dengan baik, boleh melakukan pelayanan maksimal bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rumbun Bogor. Limpahkan rezeki, sehat murah rezeki mereka semua, dan juga Kau teguhkan iman percaya hamba-Mu ini semua. Jemaat-jemaat Tuhan, apapun pekerjaan mereka, kehidupan mereka, mungkin saja di tengah-tengah pandemi ini ada yang kesulitan ekonomi, Tuhan kuatkan. Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Dalam setiap tekanan hidup, Tuhan yang memberikan solusi, yang memberikan kesembuhan. Tuhan yang menunjukkan arah dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya banyak yang masih bisa dilakukan oleh GBKP Rumbun Bogor untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Berkatilah mereka semua. Berkatilah kami juga semuanya
jemaat Tuhan GBKP Klasik Jakarta Kalimantan, agar kami boleh menghasilkan buah-buah iman kami, hasil kami berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada pagi hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.